Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat siang untuk kita semua. Salam bahagia. Kembali lagi bersama saya Yon Riko Setiawan Pendiangan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Humbang Hasundutan di SMA Negeri 1 Polu. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Erwin Sitorus, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Polu. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara pengambilan keputusan dilema etika dalam rangka menyelesaikan tugas modul 3.1. Intinya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana pendapat Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak yang telah berkenan menjadi calon guru penggerak dari sekolah kita. Dan hari ini juga saya sangat gembira ketika Bapak datang ke ruangan saya ini untuk bagaimana memperdalam pengetahuan Bapak dalam salah satu materi seperti yang Bapak sebutkan tadi dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika ditanyakan sama saya bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujud moral, tentu sama seperti yang telah kita pelajari karena kebetulan saya juga guru penggerak. Maka dilema etika itu adalah kasus di mana dua kejadian yang benar, dan kalau wujudan moral itu adalah kejadian ada benar ada salah. Maka untuk mengidentifikasi itu saya lihat dulu kasus ini ada nggak benar-benarnya atau ada nggak benar salahnya. Ketika dia kejadian yang saling benar, maka itu namanya dilema etika. Tetapi ketika ada kejadian yang benar tapi salah, itu namanya rujukan moral. Jadi saya mengidentifikasi. Misalnya seperti ini, ketika ditanya contoh misalnya, ada berdasarkan peraturan sekolah misalnya, bahwa anak yang sudah absennya lebih dari 15% atau 10% itu harus tinggal kelas. Itu benar. Tetapi ketika ada siswa yang meminta keringanan, yang melakukan perjanjian misalnya bahwa dia tidak akan mengulangi lagi itu, maka adalah benar jika anak itu harus diberikan haknya untuk sekolah. Jadi kasus-kasus seperti ini saya mengidentifikasi bagaimana yang kasus dilema etika atau rujukan moral, Pak. Baik Pak, berarti Bapak terlebih dahulu melakukan identifikasi Pak ya? Iya. Dulu mengambil keputusan Pak. Betul. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah yang pada saat inilah sekolah SMA Negeri 1 Polu Pak ya? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Ya, terima kasih. Selama ini ketika saya menjalankan pengambilan keputusan, itu yang pertama seperti yang saya ceritakan di awal tadi, itu pertama saya analisa dulu. Saya analisa nilai kebenaran mana yang akan saya terapkan, dan juga itu juga saya mempertimbangkan ketika menggunakan pikiran-pikiran orang lain. Jadi misalnya saya berdiskusi dengan rekan-rekan wakil kepala sekolah, sehingga di situ saya bisa lebih gampang, lebih tidak gampang lagi menjalankan keputusan. Karena apa? Nilai kebenaran itu sudah sepertinya menjadi nilai kebenaran yang mutlak yang dianggap oleh banyak orang. Baik Pak, berarti Bapak tadi melakukan identifikasi, melakukan analisis kebenaran, dan juga menerima pendapat dari orang lain atau guru dari Bapak sebutkan adalah wakil kepala sekolah sebelum mengambil sebuah keputusan Pak. Oke Pak, selanjutnya kira-kira Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Baik,
Terima kasih. Jadi sebenarnya juga berhubungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi saya sudah menceritakan. Misalnya kalau ada kasus misalnya dalam kasus dilema etika misalnya, ketika baru-baru ini kita melakukan rapat kenaikan kelas. Rapat kenaikan kelas, terus hal-hal apa yang pertama, prosedur apa yang pertama yang saya lakukan adalah pertama ke peraturannya dulu. Jadi saya melihat peraturan sekolah, bagaimana peraturan sekolah tentang kenaikan kelas. Kemudian saya kembali ke berdasarkan keyakinan dari Bapak Ibu guru, bagaimana pandangan mereka tentang kenaikan kelas. Kemudian kita melihat nilai kebenarannya yang paling banyak yang mana yang terjadi. Kemudian kita melihat dari kasus siswanya. Jadi kita bukan hanya melihat dari satu pihak, tetapi kita melihat dari dua pihak. Jadi prosedurnya seperti itu. Kita melibatkan semua orang. Oke, baik Pak, sudah sangat jelas yang dijelaskan oleh Bapak mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan. Kita lanjut Pak, pertanyaan nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Menurut saya yang paling langkah yang paling efektif sebenarnya adalah kita tahu nilai kebenarannya. Yang kedua adalah yang paling efektifnya adalah ketika kita mau pertama menggunakan social control. Jadi kita mengambil keputusan itu bukan dalam keadaan gegabah, tetapi dalam keadaan hati yang tenang dan melibatkan banyak orang. Supaya apa? Supaya itu bukan menjadi keputusan yang menjadi kita yakini sendiri, tapi keyakinan bersama-sama. Gitu Pak ya. Oke, baik Pak. Selain tadi melihat nilai kebenaran, ternyata Pak kita harus dalam posisi kesadaran penuh Pak. Iya, betul. Secara sosial juga Iya. dan emosional supaya KSE itu ya Pak ya. ya KSE supaya nantinya keputusan itu tidak menimbulkan banyak Baik, Pak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Nah, tadi Pak saya tanya itu mengenai langkah yang Bapak anggap efektif. Nah, Iya. sekarang kita masuk ke kira-kira Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi. Baik, terima kasih. Yang paling sering yang saya alami tantangan ketika menjalankan dilema etika adalah ketidakkonsistenan dari baik itu dari pihak guru ataupun dari pihak siswa. Kalau dalam kasus misalnya tadi hukuman, kalau kita katakan hukuman sebenarnya tidak ada lagi istilah hukuman kepada siswa, tapi bagaimana kita membimbing mereka. Tapi ketika kesepakatan yang kita jalin bersama sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pengambilan keputusan dan dilema etika tadi, ada pihak-pihak yang tidak konsisten. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini. Oke, baik Pak. Berarti kita dalam menjalankan pengambilan keputusan namun harus memiliki nilai dasar tadi, tapi juga memiliki. Baik Pak, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Apakah Bapak selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian tugas dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau tata krama untuk menyelesaikannya? Dan juga bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih. Tentunya sebagai pengambil keputusan di sekolah, kasus-kasus itu tidaklah menjadi sebuah kasus yang rutin. Tetapi kan kadang-kadang kasus itu adalah tiba-tiba muncul. Jadi misalnya baru-baru ini ada siswa kelas 10 fase E, di fase E, ada siswa yang masih di fase E, tetapi dia sudah melakukan tindakan yang menurut peraturan sekolah itu sangat fatal. Karena apa? Bukan hanya melibatkan perkelahian dalam kelas, tetapi dia menggunakan tidak mengundang rekan-rekannya dari sekolah lain. Nah, jadi di sini ini insidentil, jadi kita tidak mempunyai berarti nanti saya harus menyelesaikan kasusnya yang dilema etika atau nanti ini, jadi tidak ada jadwal, tapi tergantung kepada masalahnya. Tetapi ketika ditanya apakah langsung diselesaikan di situ,
Kadang-kadang ada sebuah masalah itu bisa langsung diselesaikan, tetapi kadang-kadang juga kita harus seperti yang kita bilang tadi, kita harus dalam keadaan kesadaran penuh supaya keputusan itu tidak terburu-buru. Jadi harus kita perhatikan segala aspeknya. Begitu, Pak. Oke, baik Pak, dapat saya simpulkan Pak, artinya tidak langsung sebuah kasus itu diselesaikan juga hari itu. Iya, betul. Artinya seperti kasus yang Bapak sampaikan tadi, kejadiannya di sore hari. Iya. Kita mengumpulkan beberapa informasi terkait dari beberapa narasumber Iya. atau sumber informasi, baru Bapak tadi juga melaksanakan diskusi terlebih dahulu Iya. dengan wakil kepala sekolah yang bersangkutan. Baru Bapak membuat sebuah keputusan Pak ya. Iya. Artinya tidak langsung, dan Bapak juga kadang melakukan penjadwalan. Iya. Jadi sifatnya fleksibel Pak. Iya, betul, betul. Kita juga tidak mau setiap hari ada kasus tertentu. Betul, betul. Jadi kita harus meminimalisir sebenarnya kasus-kasus seperti itu Pak ya. Iya. Oke, baik Pak, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Oke, terima kasih Pak, pertanyaannya yang sangat luar biasa. Adakah yang membantu saya misalnya dalam pengambilan keputusan yang melibatkan dilema etika? Terus terang Pak, saya sangat berterima kasih juga ketika saya seperti Bapak mengikuti pendidikan guru penggerak. Justru pada saat inilah kematangan kita, pengetahuan kita tentang dilema etika itu, bagaimana pengambilan dari langkah-langkah pengambilan keputusan yang kita pelajari pada pembelajaran guru penggerak itu sangat membantu saya. Jadi itu sangat membantu saya, bagaimana alur penyelesaian masalahnya seperti apa, itu sangat membantu saya. Ditambah lagi Pak, memang kadang-kadang Pak, ketika kita menyempatkan waktu untuk merenungkan segala sesuatu, misalnya dengan berdoa, dengan kematangan pribadi, itu akan membantu kita. Sehingga keputusan-keputusan kita itu bukanlah keputusan-keputusan yang dapat. Begitu Pak. Oke, baik Pak, jawabannya sangat sederhana, namun bisa kita pahami Pak ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman yang sudah Bapak selama mengambil keputusan dilema etika tersebut? Baik, terima kasih. Setelah saya dalam posisi pengambil keputusan, maka ada pembelajaran yang menarik saya rasakan. Bahwa ternyata Pak, bahwa dalam setiap kesalahan orang lain, ternyata ada nilai-nilai kebenarannya juga. Artinya, kadang-kadang ada motif tertentu yang memang harus kita tidak boleh kesampingkan. Tapi dengan melihat, jangan kita semata-mata hanya melihat kesalahan itu, tetapi ada juga sebenarnya motif-motif itu. Jadi inilah Pak yang disebutkan dengan dilema etika itu. Jadi kadang-kadang oleh orang lain dikatakan itu salah, tetapi di baliknya ada suatu nilai-nilai kebenaran sebenarnya yang dia miliki. Jadi ini Pak yang sangat menarik bagi saya. Maka saya selalu mengatakan dalam hati saya, dalam pemikiran saya, bahwa di balik kebenaran orang lain pasti ada kesalahannya, dan di balik kesalahan orang lain pasti ada nilai kebenarannya, sehingga kita tidak mudah menghakimi orang lain. Begitu Pak, terima kasih. Oke, baik Pak, jawabannya sungguh sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Pak dari beberapa pertanyaan ini juga membuat mindset saya semakin matang, dan juga Pak dalam melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pembelajaran. Baik, telah selesai wawancara dengan Bapak Erwin Sitorus, Kepala SMA Negeri 1 Pulung. Untuk acara ini ya Pak ya, ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan Bapak sehat menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin di sekolah SMA Negeri 1 Pulung, dan saya doakan apa yang Bapak laksanakan sesuai dengan yang sudah Bapak instruksikan. Tuhan memberkati dan selamat sore. Selamat sore. Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama saya, Yon Riko Setiawan Padiangan, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Humbangan Sundutan dari SMA Negeri 1 Pulung.
Pada sore hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Rahmat Panjaitan, Kepala SMA Negeri 1 Onan Ganjang. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Bapak sendiri sehat? Puji Tuhan sehat Bu. Ya. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara pengambilan keputusan dilema etika. Baik Bu, bisa kita mulai? Boleh, silakan. Kita mulai yang pertama Ibu ya. Oke. Selama ini bagaimana pendapat Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih buat kesempatannya ya hari ini ya. Tadi pertanyaannya bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali, kalau kita kaji atau analisis, itu dilema etika itu berarti ada sebuah kasus yang membandingkan nilai-nilai kebajikan, yaitu kasusnya benar dan benar. Sedangkan kalau dia bujukan moral, berarti kasusnya itu sedang diperhadapkan pada situasi satu sisi dia benar, satu sisi dia salah. Jadi cara mengidentifikasinya itu, saya pikir itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Bagaimana cara mengambil keputusan ya kalau seandainya terjadi kejadian dilema etika di mana ada dua kepentingan yang menunjukkan sisi yang benar dan benar. Yang pertama yang kita lakukan ya, kita mengidentifikasi kasus tersebut ya. Kita identifikasi terlebih dahulu kasus tersebut. Kemudian kita akan berbicara dengan pihak-pihak yang terkait lah dengan kasus tersebut. Siapa-siapa orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, kita undang untuk berkomunikasi. Kemudian yang berikutnya ya, kita sama-sama mencari solusi. Ya, walaupun kita sebagai kepala sekolah atau pemimpin, bukan berarti keputusan itu harus kita ambil dari diri kita sendiri, tetapi kita mengaitkan kepada pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut. Kemudian kita cari sama-sama solusinya, lalu kita analisis solusi tersebut, apa kira-kira dampak yang akan terjadi. Jadi itu menurut saya langkah yang saya lakukan ketika mengambil keputusan pada saat terjadi dilema etika. Baik Bu, bisa saya simpulkan artinya dalam menjalankan pengambilan keputusan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita melakukan identifikasi terlebih dahulu ya. Yang kedua, kita melibatkan beberapa pihak, termasuk dari pihak sekolah sendiri, baik itu guru dan juga murid. Yang ketiga, setelah kita kumpulkan, maka akan mencari solusi secara bersama-sama. Ini tidak keputusan sendiri dari Ibu sebagai pimpinan di sekolah, tetapi juga melibatkan dari beberapa pihak berikutnya. Dan yang terakhir, setelah solusi kita dapatkan, maka kita akan menganalisis solusi tersebut. Kira-kira dampaknya apakah dampak positif dan negatif. Tapi saya kira keputusan atau pengambilan keputusan yang Ibu lakukan akan Ibu mengarahkan ke lebih dampak yang positif Ya, tidak negatif. Nomor 3 Bu ya, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan. Nah, ini hanya mempertegas mungkin. Jadi kalau biasanya kalau ada terjadi kasus seperti itu, khususnya kalau ada kasus di sekolah ya, kita katakan dulu berkaitan dengan keputusan terhadap siswa atau kalau sudah berkaitan dengan karakter siswa seperti itulah. Biasanya kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apa penyebab terjadi kasus tersebut. Kemudian kita akan melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Misalnya PKS sebagai partner daripada kepala sekolah untuk mendampingi.
Kemudian kita juga akan melibatkan guru BP ya, karena kalau berkaitan dengan karakter siswa pastinya guru BP juga akan berkaitan. Dan kemudian kita juga akan melibatkan wali kelas sebagai orang tua siswa di dalam kelas. Dan apabila memang kasus itu berat misalnya, bila perlu kita juga melibatkan orang tua siswa. Jadi seperti itu. Ketika terjadi sebuah kasus, kita tidak hanya langsung mengambil bahwa solusinya seperti ini atau keputusannya seperti itu, tetapi kita bahas dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Bahkan bila perlu kita melibatkan orang tua dalam penyelesaian kasus tersebut seperti itu. Oke, baik Bu, jawabannya sangat detail dan pas, bisa dimengerti gitu ya. Kita menganalisis apa penyebabnya, dan kita juga melibatkan beberapa pihak, baik dan melibatkan di sini ada wakil kepala sekolah, guru BP, wali kelas, dan boleh juga melibatkan orang tua melihat kasusnya sudah sampai ke ranah mana ya. Karena memang dalam pengambilan keputusan Bu tidak boleh dengan apa namanya Bu, keadaan emosi mungkin atau keputusan hanya diputuskan sendiri oleh kepala sekolah, namun melibatkan dari beberapa pihak ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari beberapa langkah tadi Bu yang kita bicarakan, kira-kira hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang menurut saya paling efektif itu adalah ketika kita mengambil keputusan dilakukan secara bersama-sama. Jadi artinya keputusan itu tidak datangnya dari satu pihak saja, tetapi itu datangnya dari kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terkait. Karena menurut saya ketika keputusan itu diambil secara bersama-sama, maka semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan akan konsisten atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. Jadi intinya menurut saya komunikasi bersama pihak yang terkait itu yang paling efektif dalam proses pengambilan keputusan. Oke, baik Bu, terima kasih jawabannya. Kita akan lanjut. Kalau tadi kita berbicara mengenai hal yang efektif, maka kita akan bertanya mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut. Biasanya kalau yang menjadi tantangan itu adalah ketika keputusan, pastinya dalam proses pengambilan keputusan kan tidak semua punya pendapat yang sama pada awalnya, tapi ketika dilakukan komunikasi akhirnya satu kesepakatan akan diambil. Dan yang menjadi tantangan biasanya adalah ketika pada proses pelaksanaannya mungkin ada saja yang kurang konsisten dalam melaksanakan keputusan yang diambil secara bersama. Jadi di situ dia yang menjadi tantangannya, dituntut kekonsistenan dari semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Bu, berarti yang dapat saya simpulkan artinya konsisten dan juga komitmen dalam melaksanakan apa yang sudah disepakati. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor ini. Apakah Ibu selaku kepala sekolah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikannya? Dan kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang jelas? Sebenarnya kalau kasus dilema TK ini, kalau kita melakukan penjadwalan memang tidak ada jadwal tertentu, yang artinya tergantung kepada kasusnya. Kalau kasus dilema etikanya itu digolongkan ringan, menurut saya bisa diselesaikan di tempat. Salah satu contohnya ketika anak terlambat ya. Nah, artinya kita selesaikan di tempat, tidak harus menunggu ada jadwal tertentu. Tetapi tetap itu tadi melibatkan pihak yang terkait ya. Tetapi kalau kasusnya sudah
berbeda atau boleh dikatakan tidak lagi ringan, misalnya sudah ada krisis karakter seperti itu dari seorang siswa misalnya. Nah, itu biasanya kita membuat penjadwalan khusus untuk mengambil keputusan terhadap kasus. Jadi kalau jadwal untuk penyelesaiannya itu tergantung pada kasusnya. Kalau kasusnya itu ringan, ya biasanya kita menyelesaikannya di tempat. Tetapi intinya itu tadi, walaupun dia diselesaikan di tempat, tetap harus melibatkan pihak-pihak di luar dari diri kita sendiri, seperti itu. Oke, baik Bu, bisa saya simpulkan itu artinya jika atau kasus tersebut ringan seperti tadi ada siswa yang terlambat bisa diselesaikan di waktu itu juga. Namun ketika kasusnya sudah lebih menurut dikategorikan butuh bimbingan, maka akan dilakukan penjadwalan. Dan prosesnya juga sama seperti yang kita diskusikan tadi, tetap sesuai dengan langkah-langkah ya, mulai dari Mengidentifikasi, identifikasi, menganalisis apa penyebabnya, dan melibatkan beberapa pihak serta mencari solusi, dan solusinya pun dianalisis. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan kasus-kasus dilema etika ini? Pastinya sebagai kepala sekolah ya tidak berdiri sendiri. Ya. Kalau saya, pengalaman saya pribadi, wakil kepala sekolah itu adalah orang yang paling membantu saya dalam proses pengambilan keputusan. Jadi wakil kepala sekolah adalah orang yang saya percaya, yang saya yakini mampu memberikan masukan atau usul kepada saya sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi peran daripada wakil kepala sekolah menurut saya sangat penting juga bagi diri saya sebagai pemimpin yang mengambil keputusan secara efektif seperti itu. Baik, nah ini pertanyaan saya agak ngelantur ini. Di sekolah Ibu ada berapa wakil kepala sekolah? Untuk saat ini, walaupun di Dapodik yang diakui ada hanya 2 orang, tetapi kalau di dalam pelaksananya kami tetap mengangkat ada 4 orang sebagai wakil kepala sekolah. Ada 4 ya? Ada 4. Berarti keempat ini Ibu harapkan menjadi partner Ibu ya dalam menyelesaikan beberapa masalah. Nah, ada pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ibu ketika dihadapkan dengan mungkin wakil atau partner yang Ibu percayakan rupanya tidak sejalan dengan yang Ibu harapkan? Bagaimana kira-kira peran Ibu atau pendapat Ibu? Oke. Bukan dilema Sebenarnya juga Bu ya? sepanjang yang saya alami sepengalaman pribadi belum pernah. Tetapi menurut saya ketika ada kejadian seperti itu, maka yang pertama yang saya lakukan adalah meminta wakil kepala sekolah itu meminta waktunya untuk bertemu dengan saya secara pribadi, membicarakan kira-kira mungkin ada masalah apa di dalam dirinya, kemudian ada nggak yang kira-kira menurutnya kebijakan saya yang kurang pas di dalam hatinya. Nah, pastinya saya akan berbicara secara pribadi dulu dengan wakil kepala sekolah saya, kemudian saya akan meminta tanggapan kira-kira yang dia mau dari saya itu seperti apa. Bukan berarti juga begini, ketika saya meminta pendapatnya contohnya kepada PKS tersebut, wakil kepala sekolah tersebut, nah maunya Bapak saya seperti apa, walaupun dia katakan seperti itu belum tentu juga itu yang akan terjadi. Tetapi setidaknya menurut saya ketika saya melakukan komunikasi, saya tahu apa yang di dalam hatinya, apa yang dia inginkan, apa yang menjadi masalah, apa yang diharapkan dari saya. Jadi dari situ saya nanti akan berpikir apakah yang dia minta itu wajar atau jangan-jangan saya yang salah. Kan seperti itu. Tidak selamanya seorang pemimpin itu menjadi benar. Nah, jadi itu menurut saya. Dan kalau seandainya saya menemukan kasus yang seperti itu, ya komunikasi secara pribadi, menurut saya itu yang paling penting. Oke. Baik Bu, berarti memang
sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang kepala sekolah dituntut juga matang. Saya Ya. ibu juga selain menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, ibu juga harus memahami karakter demi karakter di sekitarnya, termasuk wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, bahkan murid. Sedemikian banyak di sekolah ibu. Nah, ibu juga berusaha memahami. Ibu luar biasa rupanya peran sebagai kepala sekolah. Tidak mudah, tidak seperti yang saya bayangkan. Nah, ibu, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan di lima itu? Nah, pelajaran yang bisa saya ambil dari proses pengambilan keputusan ya adalah bahwa itu tadi, tidak selamanya seorang pemimpin itu kebijakannya itu harus bersumber dari dirinya sendiri, karena semua orang itu punya karakter masing-masing, punya pendapat tersendiri, dan merupakan sebuah proses yang bermanfaat ketika keputusan itu diambil berdasarkan masukan dari semua pihak yang terkait, karena sekolah itu kan milik bersama, bukan milik kepala sekolah. Artinya semua harus punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitasnya. Bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya wakil kepala sekolah, bukan hanya guru, siswa, bahkan juga orang tua dan lingkungan sekitarnya itu harus sama-sama bertanggung jawab. Nah, karena itu sebuah keputusan yang diambil di sekolah itu haruslah berdasarkan analisis bersama dari semua pihak yang terkait. Jadi di situ menurut saya pelajaran yang saya dapatkan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kepentingan bersama sebaiknya itu diambil berdasarkan musyawarah, tetapi juga harus menganalisis masukan-masukan dari setiap pihak-pihak tadi. Intinya tujuannya harus sama, yaitu meningkatkan kualitas dari pendidikan sekolah itu sendiri. Oke, baik Bu, dapat saya simpulkan artinya untuk memajukan sekolah itu harus bergerak secara bersama-sama, Iya. gitu ya. Iya. Yang satu visi, satu bisa kita harapkan apa menjadi cita-cita sekolah itu. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah yang hebat di sini, Ibu Rahmat Panjaitan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Penantu Pengancam. Wawancaranya sangat luar biasa dan jawaban-jawaban dari Ibu ini sangat memotivasi saya, mudah-mudahan membuat saya berubah ataupun mematangkan mindset dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Demikian Bu ya, selamat sore dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Yon Riko Setiawan Pandiangan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Humbang Hasundutan, unit SMA Negeri 1 Pulu. Pada sore hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Hokop Situmeang yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pulu. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa, sehat puji Tuhan. Oke, puji Tuhan Pak ya. Pada hari ini Pak, saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan dilema etika yang saat ini sedang kami jalani Pak, modul 3.1. Mohon kepercayaannya Pak untuk saya melakukan beberapa pertanyaan ya. Pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, berbicara tentang kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral, kita lihat dari hal-hal yang bisa kita putuskan. Apakah kasus itu berhubungan dengan antara benar dengan benar atau benar dengan salah. Sehingga itulah yang bisa membuat saya mengidentifikasi bahwa oh ini adalah kasus dilema etika, karena
keputusan antara saya harus memilih antara sesuatu yang benar dengan benar gitu ya. Tapi kalau dia nanti bujukan orang antara benar dan salah, itu yang membuat saya bisa mengidentifikasi. Artinya Bapak bisa dikatakan melakukan analisis dulu Pak. Ya. Apakah itu kategori dilema etika Ya. atau sebenarnya itu adalah bujukan moral. Oke, baik Pak, mengerti Pak. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentu ketika kita sudah menemukan tadi kasus itu ternyata adalah dilema etika, maka kita, kalau saya akan mempertimbangkan banyak hal. Jadi akan saya coba menganalisis lebih dalam lagi bagaimana kasus itu dari awal, sehingga nanti saya menghasilkan sebuah keputusan yang paling tepat. Jadi proses itu ada beberapa langkah nanti yang akan kita lihat. Saya akan melihat diri saya, melihat orang lain, kemudian melihat juga berbagai macam hal yang mungkin bisa mendukung nanti untuk keputusan yang bisa saya ambil. Sehingga pada akhirnya saya mendapatkan satu keputusan yang tepat, yang bisa diterima oleh orang-orang yang berhubungan dengan keputusan itu. Jadi orang-orang yang akan menjalankan keputusan itu akan dapat menerima dengan baik apa yang sudah saya putuskan. Baik Pak, saya catat tadi Pak, ada beberapa hal yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan. Yang pertama tadi, kita atau ketua sekolah membuat beberapa pertimbangan. Ya. Selanjutnya kita melakukan analisis di awal. Ya. Yang ketiga tadi, setelah dianalisis, maka kita akan membuat kesimpulan. Setelah dibuat kesimpulan, Bapak juga berusaha melibatkan dari berbagai pihak ataupun sudut pandang. Ya. Berarti mungkin dalam hal ini Bapak akan melibatkan guru-guru di sekolah Bapak dan juga beberapa ataupun wakil Bapak gitu ya, guru wali kelas dan guru mata pelajaran. Maka akan dihasilkan sebuah keputusan yang tepat. Artinya Bapak menganalisis, berdiskusi, buat musyawarah, dan diharapkan keputusan itu tidak salah Ya. dan positif. Itu luar biasa Pak. Maka kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Ini hanya mempertegas Pak yang pertanyaan Ya, kedua. ya. Jadi langkah tadi setelah kita lihat kan saya tadi kita pertimbangkan. Saya pertimbangkan coba ketika akan ada banyak pilihan untuk mengambil sebuah keputusan. Ada A, B, dan C. Tapi langkah-langkah itu setelah saya lihat, saya persempit lagi. Sehingga saya menemukan beberapa mungkin pilihan-pilihan keputusan yang bisa nanti saya tawarkan. Kemudian saya coba lagi diskusikan dengan orang-orang sekitar saya. Kalau di sekolah tentu melibatkan wakil kepala sekolah ya. Kalau memang itu keputusan berhubungan dengan itu. Tapi kalau berhubungan dengan wali kelas atau yang lain, saya akan panggil orang-orang yang memang akan berhubungan langsung dengan itu, dengan kasus tersebut. Sehingga keputusan-keputusan itu nanti hasilnya lebih baik ya, lebih tepat dia. Jadi bukan karena keputusan karena saya, tapi karena memang banyak pemikiran-pemikiran yang boleh saya tampung untuk dijadikan sebuah pertimbangan mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, satu hal yang menarik Bapak melakukan pengerucutan. Ya. Salahnya mungkin di skala 100, Ya. maka Bapak akan melakukan dari 80, Ya. dari 60 sampai masalah ini selesai. Selesai. Ini menarik Pak ya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang efektif ya Pak ya. Ya. Jadi kalau saya anggap yang efektif adalah proses diskusi ya. Artinya kalau saya sendiri yang memikirkan, mungkin itu kurang efektif akhirnya nanti keputusan. Tapi kalau saya melibatkan orang, saya melibatkan rekan-rekan di sekolah, termasuk juga pandangan-pandangan murid boleh dilibatkan.
maka saya pikir ini akan lebih efektif nanti keputusan. Sehingga saya ada pandangan ini siswa bagaimana, murid bagaimana, bahkan kalau memungkinkan orang tua melalui komite dilibatkan, sehingga pemikiran-pemikiran itu hasilnya nanti akan lebih efektif. Artinya keputusan itu akan lebih mudah saya dapatkan. Jadi artinya apa yang saya pelajari itu lebih efektif hasilnya begitu. Baik Pak, yang saya simpulkan artinya hal yang Bapak anggap efektif adalah melibatkan beberapa pihak supaya atau dari sudut pandang supaya apa yang Bapak putuskan nanti tidak seolah-olah itu keputusan Bapak sendiri, namun dilaksanakan dengan musyawarah. Baik Pak. Nomor selanjutnya, kalau tadi Pak kita berbicara mengenai hal yang efektif, maka pertanyaan selanjutnya saya akan bertanya mengenai tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dan tantangan itu yang pertama adalah yang paling kuat menurut saya adalah pemahaman saya dalam tantangan. Maksudnya begini, kadang-kadang pengalaman yang saya miliki seringkali saya jadikan sebuah pilihan-pilihan mengambil keputusan, dan itu akibatnya bisa jadi keputusan itu saya akan ingin saya paksakan gitu. Saya pernah mengalami ini. Sebaiknya keputusan ini, padahal keputusan itu yang mungkin bagi saya, tapi kan yang mau saya ambil ini keputusan bagi banyak orang. Sehingga itu menjadi tantangan yang sulit karena menghilangkan ego pribadi. Nah, di situ tantangan yang paling sulit bagi saya, menghilangkan ego pribadi saya dalam hal mengambil keputusan. Yang kedua adalah ketika saya berdiskusi tadi dengan melibatkan banyak orang, kadang-kadang saya merasa juga karena tadi ego saya, pendapat-pendapat mereka itu pengaruh. Saya arahkan kepada diri saya. Sepertinya tidak tepat, padahal mungkin itu yang tepat. Itu tantangan dalam pengambilan keputusan tadi. Sehingga akan semakin memperumit saya dalam mengambil keputusan. Karena apa? Ego saya tadi, saya kadang-kadang secara pribadi belum bisa menekan ego diri saya karena saya seorang pemimpin, kira-kira seperti itu. Baik Pak, berarti menurut Bapak tantangannya adalah diri sendiri, melawan ego sendiri Pak ya. Tadi saya dengar Bapak mengutarakan mengenai memaksakan kehendak karena mungkin beberapa masalah ini sudah pernah Bapak jalani dan mungkin bahkan sudah mengatasi. Nah, mungkin pengalaman ini yang Bapak sampaikan mungkin di saat orang ataupun pihak lain memberikan solusi, memberikan pendapat, ya kita sudah pernah mengalaminya. Ya. Wajar dong, artinya pengalaman yang kita lalui itu kita anggap sebagai solusi. Rupanya Pak, perlu juga memang kita melakukan diskusi dan mau membuka diri terhadap sudut pandang orang lain. Termasuk ini adalah yang Bapak sampaikan adalah wakil kepala sekolah yang tentunya dengan Bapak ya. Oke, baik Pak. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak selaku kepala sekolah memiliki atau membuat jadwal atau tata krama dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Baik, kalau terkait jadwal ya tidak ya, karena setiap persoalan yang datang pasti tidak ada yang menuntut jadwal. Artinya bisa saja satu masalah itu harus kita buat keputusannya saat itu juga. Tapi ada juga masalah yang harus memang kita banyak pertimbangan, banyak proses yang harus kita pikirkan sehingga kita dapat menyelesaikan sebuah keputusan. Jadi nggak ada jadwal yang memang harus terjadwal gitu ya, tidak tergantung masalah yang sedang kita hadapi. Oke Pak, baik, bisa saya simpulkan Pak, artinya sebagai pemimpin juga Pak, kita harus fleksibel Pak. Ya. Artinya dapat saya berikan jika ada masalah itu dalam kategori ringan, bisa kita selesaikan hari itu juga. Ya. Namun ketika ada kasus yang menurut kita sudah dianggap berat, maka kita akan melakukan penjadwalan Pak ya, dan berusaha melakukan penyelesaian yang
sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah tadi yang sudah Bapak sampaikan di awal. Ya. Oke, baik, Pak, bisa dipahami ya. Bisa dimengerti. Pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira nih Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan Ya. Dalam kasus-kasus dilematika, apakah ada Pak seseorang ataupun faktor yang mempermudah dalam mengambil tersebut? Ya. Kalau di sekolah ya tentu wakil kepala sekolah itu sangat membantu ya dalam mengambil sebuah keputusan, karena mereka adalah teman saya berdiskusi. Artinya mereka adalah tim kerja saya. Mereka tim kerja saya mencarikan solusi-solusi terhadap berbagai persoalan yang kita lihat di sekolah, sehingga kami bisa membuat satu keputusan-keputusan penting untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi nggak bisa saya sendiri tentu. Maka saya paling melibatkan wakil kepala sekolah sebagai orang yang menjadi tim kerja saya. Baik Pak, bisa juga kita kategorikan artinya dalam sekolah itu supaya bisa bergerak maju, maka tidak bisa sendiri dalam memajukan sekolah itu. Iya. Perlu keterlibatan beberapa pihak. Iya. Bapak sendiri sebagai pimpinan, Asep tadi, mungkin juga Pak, namanya wali kelas, Ya. guru mata pelajaran, dan juga guru pegawai. Artinya harus bersama-sama satu misi untuk memajukan sekolah. Nah, kita sampai ke pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal Pak yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, pembelajaran yang paling saya pahami sampai hari ini adalah bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin bukanlah satu-satunya orang yang dapat mengambil sebuah keputusan. Pemikiran kepala sekolah bukan satu-satunya hal yang dapat dijadikan sebuah gambaran untuk mengambil sebuah keputusan di sekolah. Kepala sekolah harus melibatkan semua orang di sekolah. Semua sumber daya yang ada di sekolah harus dilibatkan oleh kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat dan efektif. Itulah yang saya pelajari selama ini. Oke Pak, baik, bisa saya simpulkan Pak, artinya sebagai seorang pemimpin dalam artinya kepala sekolah, pendapat dari atau argumen dari kepala sekolah itu bukan sesuatu yang bersifat mutlak Iya. atau hari itu juga harus dilaksanakan, namun merangkul semua pihak sekolah. Artinya jika kita sebagai pimpinan sebagusnya itu harus merangkul semua pihak dalam memajukan sekolah yang kita pilih. Jadi luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya sudah selesai melakukan beberapa pertanyaan. Demikianlah hasil wawancara bersama Bapak yang sangat hebat, Bapak Okok Tumyang yang saat ini sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Pondung, kebetulan di kecamatan saya sendiri, dalam sesi wawancara pengambilan keputusan dilema etika modul 3.1 tentang mengambil keputusan dalam dilema etika. Terima kasih Pak ya, mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan di sekolah menjadi lancar, dan mudah-mudahan juga Pak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 bisa minimal bisa mengikuti hal-hal baik yang sudah Bapak terapkan di sekolah dan sehat-sehat dalam melaksanakan tersebut. Itu terima kasih dan sama-sama. Selamat sore.